Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Mang Ibe Solahuddin di channel tutorial cara pemeliharaan ikan lele step by step. Nah teman-teman, ini adalah hari ke-13 ya. Hari ke-13 proses pemeliharaan ikan lele palang sisa panen. Dan mohon maaf, di hari ke-13 saya tidak update karena kemarin saya buru-buru ada keperluan, jadi tidak sempat posting video ya di hari ke-12. Nah ini sekarang kita update nih kondisi ikan di hari ke-13. Nah ini kolam yang di kolam bulat ini adalah kolam yang kemarin terkena penyakit kembung ya. Nah ini hari masih masa pemulihan. Nah buat teman-teman yang belum menonton tanda-tanda penyakit kembung dan cara penanganannya, silahkan tonton video yang sebelumnya sudah saya upload ya. Nah ini kelihatannya sekarang kondisi ikannya sudah mayoritas sudah mulai lincah lagi ya, cuman memang beberapa masih ada yang mati. Nah itu wajar ya, karena memang kalau ikan itu ada sakit, nah pasti ada kematian. Nah solusinya, kalau misalkan ikan itu lagi sakit, jangan terlalu banyak dikasih makan ya. Kita kondisiin dulu kondisi airnya supaya ikan itu merasa nyaman. Nah kalau ikannya sudah nyaman, nafsu makannya tentu akan meningkat lagi. Nah ini kita lihat di kolam tembok nih. Nah ini kolam tembok ini hampir tidak terkena ya, hampir tidak terkena masalah karena porsi makannya itu tetap stabil. Nah yang kolam-kolam ini agak sedikit keganggu ya, nafsu makannya berkurang. Nah asumsi saya, kenapa pemeliharaan kali ini nafsu makannya berkurang? Nah mungkin karena sekarang kondisinya sudah masuk pancaroba ya, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Nah memang biasanya di sini kalau peralihan musim itu akan sedikit mengganggu kenyamanan ikan. Nah kalau ikannya udah tidak nyaman, nah biasanya tanda-tandanya itu adalah penurunan nafsu makan. Nah ini hari kemarin waktu saya kasih makan sebenarnya udah mulai normal ya. Jadi pakan yang masuk itu kemarin sekitar 16 kilo sehari. Nah harusnya sih ini udah normal, cuman hari ini kita tidak akan kasih makan ya, karena hari ini ada buyer yang mau beli ikan lele palang sebanyak 350 kg dan ikan daging seadanya. Nah sebenarnya dari segi waktu pemeliharaan ini belum sesuai target ya teman-teman, karena rencananya kan kita pelihara itu 3 minggu. Nah ini hari ke-13, berarti belum genap 2 minggu ini sudah kita mau bongkar. Tapi mudah-mudahan ada ikan yang sudah masuk ukuran daging ya. Nah biasanya kalau kita pelihara ikan lele dari palang itu biasanya emang 2 minggu itu sudah ada yang masuk ukuran konsumsi, ukuran 9, 10. Nah itu udah masuk, cuman memang persentasenya tidak terlalu banyak. Nah nanti kita akan bongkar, kita akan timbang. Nah di akhir video akan kita hitung juga berapa kenaikan FCR ya dari pemberian pakan yang sudah kita berikan. Nah ini pakan yang sudah masuk itu sebanyak 180 kg. Nah dari targetnya itu, dengan target keseluruhan itu harusnya sih pakan yang masuk itu 400 kg. Cuman nanti kita lihat ya, apakah dengan kondisi pemeliharaan yang belum cukup waktunya dan target pakan yang diberikan juga belum cukup, apakah ada keuntungan atau tidak. Nah nanti kita lihat di perhitungan akhir ya. Nah teman-teman, alhamdulillah panen hari ini terangkat semua ya. Jadi tidak ada sisa ya. Jadi kemarin kita dapat ikan konsumsinya 390 kilo dan ikan palangnya
sebanyak 288 kilo. Nah, ini supaya kolamnya awet ya, jadi diisi air lagi sambil menunggu nanti kita tebar ikan lagi. Nah, nanti kita hitung berapa FCR dan berapa kerugian atau keuntungan yang dihasilkan. Nah, teman-teman, sekarang kita hitung berapa FCR dan berapa keuntungan atau kerugian yang kita peroleh dari pemeliharaan ikan palang sisa panen ya. Ini kemarin kita ada salah tebar nih, ada salah tebar penghitungannya yang saya infokan sebelumnya, yaitu 600 kilo. Ternyata setelah dikonfirmasi dengan dengan orang yang di lapangan itu, ternyata hanya 560 kg. Nah, sehingga hal ini menyebabkan dari awal kita kesalahan penghitungan porsi makan ya. Jadi porsi makannya terlalu berlebih yang akhirnya ternyata ikan itu ada yang kurang nafsu makan karena perhitungan porsi makannya berlebih. Nah, kemarin kan sudah saya infokan ya, ada beberapa kendala di saat pemeliharaan ikan lele palang. Yang pertama penurunan nafsu makan, yang kedua yaitu timbulnya penyakit kembung ya. Nah, itu ternyata memang dari segi pemberian pakan yang berlebih karena tidak sesuai dengan bobot awal yang ditebar ya. Nah, ini bobot awal yang ditebar itu sebanyak 560 kg dikali 19.000 ya, karena ukuran palang itu totalnya 10.640.000. Nah, kemarin itu habis pakan sebanyak 180 kg atau 6 bal dikali 350.000 sama dengan 2.100.000 rupiah. Nah, total modalnya segini nih, 12.740.000 rupiah. Nah, kemarin itu panen dagingnya itu sebanyak 390 kg ya, dikali 20.000 rupiah sama dengan 7.800.000 rupiah. Nah, palangnya 288 kg. Nah, palangnya dikalikan lagi 19.000 rupiah ya, sama dengan 5.472.000 rupiah. Nah, total pemasukannya itu sebesar 13.272.000 rupiah. Nah, total daging yang diperoleh nih untuk penghitungan FCR-nya yaitu 678. Nah, FCR-nya ketemunya di sini 678 kg dikurangi bobot awal yaitu 560 kg sama dengan 118 kg. Nah, 118 kg dibagi dengan pakan yang habis ya, 180 kg sama dengan 65%. Jadi kenaikan FCR-nya itu sebesar 65%. Ini kenapa kok kecil? Karena kemarin pada saat proses pemeliharaan kita mengalami kendala seperti penurunan nafsu makan dan timbulnya penyakit kembung. Nah, kalau ada penurunan nafsu makan, ketika kita tidak kasih makan sehari, itu tentu bobot ikannya itu akan susut. Nah, itu salah satu penyebab FCR-nya kenapa rendah sekali. Nah, ditambah pada saat ikan terkena masalah penyakit kembung, ikan juga dipuasakan 1 malam. Nah, itu juga mengakibatkan susutnya bobot di ikan itu sendiri. Nah, itu yang menyebabkan FCR-nya itu kenapa bisa serendah ini. Tapi kita akan hitung berapa laba atau rugi nih. Nah, kita penghasilannya itu 13.272.000 rupiah. Nah, modalnya dari sini 12.740.000 rupiah. Nah, ini masih ada untung 532.000 rupiah ya. Alhamdulillah masih ada untung selama proses pemeliharaan ikan palang selama 12 hari ya. Demikian dulu teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga menjadi pelajaran juga buat teman-teman semua. Jadi pelajarannya yaitu yang pertama kita harus pastikan nih pemasukan
Misalkan kita mau memelihara palang, kita pastikan benar-benar jumlah bobot yang masuk ke kolam, soalnya itu akan mempengaruhi porsi makan yang akan kita berikan. Nah, kalau perhitungan salah seperti kemarin nih, yang tadinya saya pikir 600 ternyata 560. Nah, jadinya secara perhitungan bobot makan itu terlalu berlebihan. Nah, itu pelajaran yang pertama. Nah, pelajaran yang kedua memang di musim pemeliharaan yang sekarang dibarengi dengan musim pancaroba ya, musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi lumayan mengganggu kesehatan ikan ya, mempengaruhi kenyamanan ikan, sehingga proses pemberian pakan itu tidak sesuai dengan porsinya. Nah, demikian dulu teman-teman video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembali lagi di pemeliharaan berikutnya, yaitu pemeliharaan ikan lele dari ukuran 56 ya, dari ukuran 56 sebanyak 15.000 ekor. Nah, disimak videonya, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.